Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinat wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa silil asrar wa triyakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Alhamdulillah tahadus binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk berbekal. Bekal di akhirat, di alam yang abadi. Karena apa? Karena tadi Allah menyebutkan dalam surah At-Tin, ya, Watin, demi buah tin, Allah sumpah watin wa zaitun, demi buah zaitun, watin wa zaitun wa turisin, dan demi gunung Tursin, ya. Terus apa? Watin wa zaitun wa turisin wa hadal baladil amin, dan kota negara yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu paling sempurna. Manusia itu dari makhluk Allah yang paling sempurna. Hanya sayangnya. Coba ayat berikutnya apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kebanyakannya dikembalikan ke tempat yang paling hina, yaitu neraka. Kenapa? Ya di dunianya enggak persiapan untuk ke akhirat. Salah satunya apa? Hubud dunya. Karena salah satu penyebab seseorang celaka adalah hubud dunya. Sebaliknya hubud dunya adalah hubud dunya sebaliknya naon? Hubud akhir. Hebat. Hubud dunya itu cinta terhadap dunia, sebaliknya apa? Zuhud. Zuhud itu sebaliknya dari hubud. Bukan hubul akhir. Zuhud itu artinya tidak hubud dunya. Kalau hubud dunya enggak zuhud berarti kan gitu. Nah, kalau hubud dunya itu salah satu penyebab celakanya. Kan tadi dibaca alhaakumut takatsur. Orang-orang kebanyakan itu terbuai dengan keindahan ke dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia mati. Sebelum mati mah inginnya gitu aja, mewah gitu. Allah sudah menyebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, bagaimana kan tuh kita sudah zuhud belum? Ya coba aja kita lihat. Tidak ada tanda-tandanya, indikatornya. Ada alamatnya, alamatuz zuhdi, indikator, ciri-cirinya zuhud. Yang pertama apa ciri zuhud itu? As-siqatu billah. Orang yang zuhud itu akan as-siqatul billah. Apa siqah? Siqah itu bahasa Sunda mah kumandal para saudara. Kumandal ka Gusti Allah. Tetegenan ka Gusti Allah. Apa itu ya? Nyarande ka Gusti Allah, nyandarkeun sagerupa ka Gusti Allah gitu. Nah, enggak ngerti. Oh, enggak ya.
apa ya, kumandal itu namun menyandarkan, bukan menyandarkan diri, bahwa pasrah aja ke Allah. Oh, gitu. Jadi percaya sekali, yakin ke Allah gitu. Dia tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan kekuatan, tetapi mengandalkan Allah tah gitu. Sikoh itu mengandalkan Allah, mengandalkan Allah. Sikoh, sikoh itu billah. Dia benar-benar aja gitu, percaya kepada Allah. Aduh, sekarang itu ya, kalau mau haji itu 60 juta. Nunggu 25 juta, saya udah genep 10 tahun, tambah 20. Seberapa tah? 80, bisa enggak ya? Enggak, sikoh kepada Allah. Kalau kita percaya, yakin kepada Allah, sikoh kepada Allah, Allah tidak akan ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin tahun depan, atau mungkin sebelum 20 tahun, bisa saja Allah enggak. Itu sikoh, percaya. Itu kepada Allah. Itu. Ciri gampangnya sikoh mah, contoh gini, nggak mungkin orang disebut asikoh billah kalau dia masih pelit. Kalau dia masih kikir berarti dia belum percaya kepada Allah. Kenapa? Saya sodako, aduh kalau saya sodako nanti nggak habis dong uang saya. Oh kalau gitu berarti saya nggak kaya-kaya dong. Nah itu nggak sikoh. Kalau orang yang sudah sikoh percaya kepada Allah, kumandal kepada Allah, yakin kepada Allah, sodako, nolong orang itu nggak tanggung-tanggung gitu, sikoh. Orang yang asikatu billah itu percaya kepada Allah itu. Maaf, waktu kemarin COVID kan orang-orang nggak boleh ngaji tuh. Saya itu sama jamaah nggak pernah berhenti loh. Sama ibu-ibu nggak pernah berhenti. Kenapa? Sikoh kepada Allah. Nggak mungkin kita sedang ibadah kena, dan alhamdulillah jamaah itu nggak ada yang kena gitu. Saya nggak ada sama sekali pada sih waktu itu kan nggak boleh ya, orang lain nggak boleh, saya ngaji aja, hanya nggak pakai mic, nggak masker gitu. Gitu. Nah itu namanya sikoh, percaya pada Allah, nggak mungkin Allah dolim, nggak mungkin itu. Nah sikoh billah itu benar-benar percaya kepada Allah itu contohnya gini. Ada seorang ulama, dia sakit mata. Dan kata dokter nggak boleh kena air. Kenapa? Kalau kena air pasti lebih parah dan nggak akan sembuh. Dia, karena dia ulama, ya pakai syariat kan. Oh iyalah gitu. Beberapa tahun dia berobat terus gitu. Tapi tetap aja sakitnya, matanya nggak berubah. Sekarang nggak wudhu lagi. Pakai tayamum. Karena nggak boleh kena air kan. Udah 2 tahun, ternyata ketika 2 tahun itu nggak wudhu, dia itu sholatnya itu resah, sholatnya nggak khusyuk gitu. Karena pakai tayamum mungkinnya nggak seperti wudhu gitu. Dia nggak khusyuk aja. Dia bilang, ya Allah, saya nggak wudhu karena mengandalkan takut nggak sembuh. Sekarang saya sudah berobat 2 tahun lebih, kemudian mata saya juga tidak sembuh, sholat saya tidak sempurna. Ya Allah, nggak mungkin engkau mendolimiku. Aku wudhu aja lah. Udah saya korbankan aja mata. Kalau betul memang tidak sembuh, ya aku korbankan. Ini seorang ulama tuh. Itu asikah billah tuh. Dar teh wudhu. Setelah wudhu 2 kali, perih pertamanya. Wah pokoknya rabun semakin gini. Tapi dia yakin, ya nggak apa-apa ya Allah, aku korbankan. Wudhu berikutnya, seminggu berikutnya kan bagian kontrol. Dan alhamdulillah, kata dokter, lah kok ini udah agak mendingan. Pas 2 minggu kemudian sembuh total dengan wudhu. Nah itu sikoh, asikoh billah. Percaya, yakin ke Allah. Itu asikoh billah. Ciri orang juhud yang pertama itu sikoh. Nah, orang yang juhud itu nggak sayang dunia. Sodakoh tenang. Allah. Nah, ini yang contoh yang gampang. Ketika ada lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, tidak akan disebut orang yang baik kecuali sampai sudah mensodakohkan sesuatu yang dicintainya. Kan datang Ali, ya Rasul, aku seperempat hartaku aku sodakohkan untuk jihad. Datang Utsman, ya Rasul, aku sepertiganya.
Datang Sayyidina Umar, ya Rasul, aku setengahnya dari hartaku. Kata Abu Bakar, ya Rasul, aku seluruhnya hartaku. Kamu gimana? Aku punya Allah dan Rasulnya. Oh, diterima ke Nabi. Kenapa? Karena dia itu udah tahu, Nabi itu sudah tahu sikahnya, percayanya, yakinnya Abu Bakar terhadap Allah. Karena asikah billah, percaya nggak mungkin Allah mendolimi, saya sedekahkan semuanya. Abu Bakar, datangnya ayat itu, para sahabat itu kalau ketika datang ayat, itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dipahami, amalkan gitu. Coba kita dibacakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut orang yang baik kalau belum mampu mensedekahkan sesuatu yang paling baik, yang paling dia cintai. Kayak Sayyidina Ali, 1/4 harta kita disedekahkan? Kayaknya enggak juga ya. 1/4 harta keseluruhannya gitu. Apalagi Sayyidina Utsman, 1/3-nya. Sayyidina Umar setengah. Abu Bakar utuh 100%. Kamu dan keluargamu, aku punya Allah dan Rasulnya. Dengan mantapnya gitu. Gaya. Lamun hiji ustad mah langsung ditinggalin, bawa dompet, sok langsung tarik. Amalkan hari Quran gitu. Bukan untuk kita, untuk fakir miskin, untuk semuanya. Ayat itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk semuanya, untuk siapa aja yang perlu kita sedekah. Itu sikah tuh. Asikah billah, percaya kepada Allah, enggak takut. Ya Allah, sekarang itu di Mekah itu kan rata-rata 50 derajat. Wah, kayaknya panasnya. Wah, saya pasti dehidrasi. Asikah billah, kita niatnya ibadah ke sana, ibadah haji, enggak, jangan takut. Percaya kepada Allah itu. Asikah billah, insyaallah. Itu tongsiun. Aduh, gimana ya? Itu enggak percaya kepada Allah, belum juhud tuh, belum asikah billah tuh. Kalau asikah billah, percaya kepada Allah 100%, enggak ada yang ditakuti. Enggak. Terhadap kita niat juga ibadah gitu. Enggak takut-takutlah. Jadi enggak mungkin disebut juhud. Masih hubud dunya, belum asikah billah. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mewakili kita, yang menolong kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Itu teh ayat-ayat sikoh tuh. Doa-doa sikoh tuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Itu kan ayat-ayat yang sikoh, mengandalkan Allah total gitu. Ya. Jadi kalau masih mengandalkan dunia, mengandalkan dokter, mengandalkan usaha, mengandalkan syariat, itu belum disebut juhud, belum disebut asikah billah. Ya, itu. Nah, itu cirinya juhud, indikator juhud yang pertama teh asikah billah. Ya. Yang kedua, watabarri anil khalqi. Yang kedua, lulubaran dari makhluk. Lulubaran, ibro, tabaru, apa? Lulubaran. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, no, lulubarannya. Cek. Bebas di makhluk lah gitu. Ya, intinya itu tidak tergantung kepada makhluk, tidak berharap kepada makhluk, enggak sama sekali enggak. Dia udah kepada Allah saja gitu. Ya, Allahus Samad gitu. Betul. Jadi tidak tergantung kepada makhluk, tidak sama sekali. Asugan we. Kamu diundang ya? Iya. Hayo. Males. Kalau kamu nanti ke sana, nanti kamu pas ngundang nanti nggak datang lagi loh. Nah, itu masih tergantung kepada makhluk tuh. Ya. Kalau orang tuh kalau mau ibadah ya ibadah, mau datang ya datang gitu. Ini kan perintahan Allah, enggak takut ketika kita ngundang enggak didatangi, enggak. Gitu.
Kamu tolonglah orang lain, nanti kamu kalau susah nanti ditolong sama orang lain, masih tergantung pada makhluk. Itu. Jadi ketika kita ada harapan, masih ada harapan ke makhluk, itu belum disebut juhud. Orang yang juhud itu tidak akan berharap sedikit kepada makhluk, enggak gitu. Makanya aneh kalau misalkan orang disebut dengan juhud tapi masih kene masih mengandalkan manusia, enggak ya. Ada az-zuhud itu tarkuma yashgulu anillah. Orang yang tabaru anil khalqi pasti dia akan meninggalkan makhluk atau sesuatu barang yang akan melalaikan kepada Allah. Itulah. Ulang lagi. Jadi tabaru di sini itu menghilangkan makhluk yang ada hanya Allah. Jadi hilangkan pikiran-pikiran terhadap makhluk itu disebut tabaru anil khalqi. Misalkan gini. Ini sesuatu ini akan melupakan dirinya kepada Allah. Maka itu berarti masih tergantung kepada makhluk. Contoh misalkan ketika kita nonton main bola, apakah ingat ke Allah? Tidak kayaknya ya, kurang ya. Tepati akan aja. Oh. Kalau masuk alhamdulillah. Yang sedang masuknya selama 45 menit enggak. Pokoknya yang melalaikan kepada Allah itu makhluk, berarti masih tergantung kepada makhluk, belum tabaru anil khalqi. Belum melepaskan diri. Jadi gini intinya, segala sesuatu yang melupakan Allah itu tidak boleh gitu. Belum juhud kalau masih melakukan sesuatu yang menghilangkan ingat kepada Allah. Kita mah jangankan ke nonton tuh. Sedang diam aja gini, jarang ingat ke Allah. Pemodi ke nonton. Sedang gini aja, jangan sedang gini, sedang sholat wae urang mah ingat Allah. Ingat kemana-mana kan. Nah, itu enggak disebut juhud. Masih ubudnya berarti kalau tidak juhud. Dua tuh ya. Jadi kalau orang yang, maka pantas Rasul mengatakan gini, tarku la yakni, tinggalkan olehmu segala sesuatu yang tidak perlu. Yang tidak perlu, tarku ma la yakni, tinggalkan sesuatu yang tidak perlu, yang sesuatu yang sia-sia gitu. Saya ngobrol kaditu ngaler ngedul nggak perlu, tinggalkan. Orang juhud sudah seperti itu. Orang juhud itu yang nggak perlu itu sudah disisihkan. Maka waktunya efektif. Efektif. Jadi sebentar pun jadi ibadah. Gitu. Dimanapun, kapanpun jadi ibadah. Nah yang ketiganya, ciri, indikator orang yang sudah juhud atau tidak lagi hubud dunya, wal ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam amalnya. Ya. Amalnya itu ikhlas. Artinya ikhlas kan tidak tergantung kepada makhluk. Kita sholat. Ada yang bilang, sholat. Ada yang jadi imam nih di hebat-hebat. Ada sorangan mah jungkel-jungkel. Diomongin sama orang lain. Peduli amat orang lain ngomongin apa. Orang karena Allah gitu. Disebutkan apa saja oleh orang lain. Gak peduli, itu orang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu, kata ulama gini, orang yang ikhlas itu seperti kalian melakukan kejahatan. Gimana? Nggak mau ada seorang pun yang tahu terhadap kejahatan kita. Aib kita. Tapi bagusnya orang yang ikhlas itu dalam kebaikan juga harusnya seperti gitu. Tidak mau ada orang sedikit pun, seorang pun ada yang tahu amal kita gitu. Itu ikhlas tuh. Ya mau, ayo tahajud lah, aku udah beres lah. Tuh gaya. udah beres. Kan kita ada apa? Ada video call, apa tahajud call. Dulu mah ramainya tahajud call, saling mengingatkan bagus, tapi jangan sombongnya itu.
Tidak ikhlasnya itu ya. Kemudian baru dipotong. Lihat saya senang tahajud. Video bahayanya ikhlasnya. Nah, Yahya bin Mu'ad dia mengatakan la yabqulu ahadu hakikat juhdi, tidak mungkin seseorang itu dapat hakikat juhud hatta yakuna salasa khisalin, sampai dia melakukan amalu bila alaqatin. Dia sampai dia melakukan amal bila alaqatin, tidak ada ikatan apapun. Bila alaqatin, tidak ada gordun akhar, tidak ada udang di balik batu, tidak ada sedikit pun rasa misalkan ketika Allahu Akbar, deh, berapa anu jadi makmum orang, wah dihaluskan, nah hati gitu, nggak ada. Kalau ada masih kena ikatan kepada makhluk, masih ada alakoh itu ikatan, ada apa cantelan kepada ingin itu, belum juhud. Orang yang juhud itu sudah tidak ada cantelan kepada makhluk. Lepas, ikhlas. Allah samad, hanya kepada Allah. Jadi jangan ada cantelan, apalagi terhadap dunia. Yang kedua, kata beliau, wa qaulun bila tom'in, ketika bicara tidak ada toma. Toma itu harapan. Mudah-mudahan ketika saya mengatakan seperti ini, sekarang dia nulungan abdi. Enggak. Kalau orang juhud itu tidak ada toma kepada makhluk, enggak. Kalau masih toma itu apa? Toma itu apa? Mengharapkan pemberian orang lain, mengharapkan pemberian makhluknya. Gitu. Nah, itu belum juhud. Kalau masih toma itu ingin dikasih aja. Saya itu khawatir. Makanya saya itu di Indonesia terutama, nggak tahu di negara yang lain, di Indonesia itu ada agak khawatir tuh gini. Contoh sekarang itu sedang rame permasalahan apa tapera ya, tabungan tabungan perumahan rakyat. Itu kan maaf misalkan itu kan dari orang-orang yang kerja tuh diambil. Kemudian kalau kita ngambil misalkan tapera tersebut, rumah tersebut, berarti memakan harta orang lain. Kehalalannya tanda tanya besar. Kenapa? Kan orang juga itu kan diambil 3%. Dan seorang dari satu pekerja, pada pekerjaan capek kerja. Itu ambil. Ketika kita misalkan murah dah ini kita ngambilnya kan subsidi kan, ini rumah subsidi misalkan. Disubsidi oleh siapa? Oleh orang lain yang belum tentu halalnya, belum tentu ridhonya. Makanya sama. Saya tuh nggak ngerti itu. Belum tentu. Karena terpaksa gitu. Kan ada yang per bulannya 400.000, per orang tuh 300.000 gitu ya. Itu kan dia itu sebetulnya, aduh saya potongannya gede-gede gitu kan. Padahal saya sakitnya enggak sakit. Nah, makanya keridoan ini yang paling utama, keberkahan. Konsep berkah di Indonesia ini sekarang udah apalagi sekarang maaf misalkan dari rakyat yang dipaksa dikasihkan kepada sekali misalkan kepada orang yang membutuhkan, yang fakir, yang miskin. Orang yang fakir, yang miskin dikasih dengan harta yang tidak ridho, bikin itu berkah hirup gitu. Kasihan dah. Kan itu dipaksa kita dikasihkan, aduh ya Allah kan. Tentunya. Saya mentus sadis gitu. Kesimpulan pada dia. Aduh, Masya Allah karimnya. Tapi kan sekarang di apapun kan dipaksa. Anak kuliah harus punya BPJS. Kan saya nggak misalkan enggak. Tapi tetap ketika kuliah harus bayar. Apapun harus. Apapun ya NPWP. Semua orang yang udah punya rumah kan pasti akan. Iya.
Iya. Iya betul gitu ya. Gitu semuanya. Aduh, ngeri gitu ya. Iya. Ngerinya gitu ya, pemaksaan-pemaksaan gini tuh ya. Oh ya. Pengen nyiksa. Aduh. Yang toma. Nah, orang yang juhud itu waizun bila riyasatin. Orang yang juhud itu dia ingin mulia walaupun tidak punya rakyat. Dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya harta, tapi dia mulia gitu. Itu juhud, orang yang juhud. Jadi orang yang juhud itu tidak mau mulianya dengan banyak rakyat, tidak banyak, bukan jadi pejabat, bukan, tapi dengan amal ibadah, dengan akhlaknya gitu. Dengan akhlaknya semua orang menghormatinya. Dia kemuliaannya bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya, tetapi dengan akhlaknya, dengan amalnya. Itu orang juhud. Makanya orang juhud itu ketika ada pertemuan dengan orang-orang yang hebat, dia itu jarang di barisan depan, dia itu belakang, tawadhu orang juhud. Enggak gini di depan, penggagahna gitu. Lege gitu lompang lagi nggak gagapan gitu. Gaya gitu. Enggak. Duduknya juga kan orang juhud mah tawadhu. Makanya para ulama itu maaf sekali. Para ulama itu enggak berani misalkan duduk kayak gini, enggak berani tawadhu. Makanya orang-orang yang juhud itu kan duduknya juga duduk sopan gitu. Oh. Iya. Sombong. Bagus. Nah, jarang orang yang tawadhu gini, jarang. Gagah gitu, gitu. Enggak. Oh, jarang. Orang yang tawadhu itu duduknya tuh kan kayak gini kan legek gitu. Tuh gitu, gagah gitu, teman-teman kaki. Ya. Ya, ada orang juhud itu perilakunya juga Masya Allah Karim ya. Nah, 3 tuh. Yang keempatnya ini lebih ke sini lebih tinggi ya. Yang orang juhud itu wahtimalid dzulmi. Dia itu ketika ada orang yang dolim kepadanya, dia itu lebih menerima, lebih sabar, tidak mau untuk membalas. Itu orang yang juhud itu ketika ada orang yang mendoliminya, udah nggak apa-apa, nggak berusaha ya, nggak melawan orang yang juhud itu. Dia itu ketika ada yang dolim, itu Masya Allah ya Karim ya, itu ya udah nggak apa-apa. Sudah bisa melawan dirinya, bisa menahan. Beda sih, beda. Oh enggak, ini sakit, justru hatinya sudah ditahan, bisa nahan hatinya. Udah, ya udah nggak apa-apa. Nah ini dia enggak akan seperti itu kecuali Allah menghinakan kepadanya. Kenapa menghinakan? Dia dolim itu kan dosa. Berarti Allah sedang menghinakan, Allah sedang memperlihatkan mudilnya, menghinakan seseorang dengan melakukan jahatnya. Udah, aku jangan hina seperti dia dengan membalas, tapi aku mulia dengan tidak ada kerajaan, tidak ada apa, tapi mulia dengan kesabaran. Itu orang juhud itu. Itu tuh yang berani. Kalau yang nggak berani mah tuh kaci. Orang tuh ngelawan tapi tuh wani, ya tuh kaci. Itu tuh kaci, tuh wani. Ini berani tapi dia nahas. Wah itu orang juhud itu. Tapi kata Rasul gini, juhud itu ajuhadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Orang yang juhud itu bukan berarti mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Saya sudah juhud, maaf, yang enak-enaknya seperti ini saya haramkan. Oh enggak gitu. Yang dihalalkan ya halal. Enggak pernah misalkan, maaf ya, kalau daging-daging itu saya udah juhud. Enggak gitu. Karena yang dihalalkan abek aja.
gitu. Lebih ke hati sih sebetulnya. Juhudin. Yang halal mah boleh. Gitu. Yang nggak boleh itu mengikuti hawa nafsu. Gitu. Mengikuti hawa nafsu. Wala idoatil mali atau ngalalawarakeun harta. Menyia-nyiakan. Orang misalkan dikasih ini, maaf ya, saya udah juhud, nggak dimakan. Itu ngalalawarakeun rezeki. Orang juhud bukan seperti itu. Ya ada memakan, itu. Sugan, duh maaf ya, saya sudah juhud, saya enggak. Bukan gitu. Juhud. Ya juhudnya. Ini hati tetap ya juhudnya. Kan banyak orang yang sudah saya tidak perlu harta lagi. Itu udah idaatil mal. Maaf, saya sudah juhud, tidak perlu lagi uang, tidak perlu lagi apa. Yang penting saya makan, makanya saya tidak kerja lagi. Kenapa? Gimana makannya? Nanti juga Allah akan memberikan jalan keluar. Dengan cara apa? Tetangga-tetangga suka ngasih ke aku. Ain juhud gitu, patut-patut kan akan patur. Orang juhud itu bukan toma, enggak toma kan itu mah toma. Mengharapkan dia enggak kerja kan ada bener ya. Saya sering lihat ya. Kan kenapa enggak kerja? Yakin, saya sudah juhud dan saya yakin pasti Allah akan memberi rezeki. Syariatnya gimana? Alhamdulillah tetangga-tetangga suka ngasih. Wah, lain juhud gitu patut. Iyalah. Mengharapkan orang juhud bukan seperti itu, biasa aja usaha, hanya dia itu uang itu hanya di tangan bukan di hati. Artinya ada perlu ya sodakohkan perlu ini ya nggak masuk ke hati, nggak pas udah sodakohkan alah sia tadi gedeting sodakona nggak gitu. Artinya nggak terikat kepada harta, ya udah. Kenapa? Iya, harus diikhtiarkan. Makanya tadi caranya seperti itu. Ya. Ada caranya seperti itu. Ya. Hati yang paling utama sebetulnya. Ala takuna bima fi yadika awsaqa minka bima fi yadillah. Jadi dia itu misalkan ini, wah ini ada yang lebih perlu. Udah, saya sedekah. Gimana kamu nanti kamu perlu? Tenang, ada Allah. Tadi kembali lagi ke sikoh bila yakin Allah akan nolong gitu. Sedekah. Tolong aja orang yang memerlukan pertolongan. Untuk nanti insya Allah Allah akan gitu. Sikah, percaya, yakin kepada Allah. Ida anta usibata bima arghaba minka fiha law annaha ubaqiyat laka wa antakuna fi sawabil musibah. Gimana yang tadi katanya orang yang ihtimal idulmi itu kenapa dia bisa menahan? Kenapa? Karena dia yakin bahwa pahala orang yang didolimi itu wah di hadapan Allah itu besar sekali. Orang yang sabar itu pahalanya wow. Innallah ma'as-sabirin. Allah akan selalu menolong orang-orang yang sabar. Allah akan selalu mendamping orang yang sabar. Dia ingat pahalanya, ingat jaminan Allah gitu. Ya. Maka ihtimalul dulmi, dia itu orang yang dolim itu kalem, melempeng gitu. Ada orang yang dolim itu enggak jadi riba. Itu Masya Allah ya Karim. Suka sering, makanya kalau kita ingin ingin mengikuti hati kita supaya lebih terus berkembang gitu, lebih progresnya itu lebih baik gitu ya. Lebih sering baca atau lihat ulama-ulama yang sudah apa yang kita tuju. Contoh ini. Ulama itu maaf saking sikohnya kepada Allah, dia itu rumah itu nggak pernah dikunci. Rumah itu nggak pernah dikunci. Kenapa? Karena percaya kepada Allah. Dan Allah itu nggak akan membiarkan orang itu dengan hal itu kecuali diuji. Diuji ada penjahat yang masuk, ngambil sesuatu, bilang istrinya, Abi, harta kita diambil. Apa? Orang yang sudah sikoh kepada Allah, orang yang sudah juhud. Alhamdulillah Bu, kalau kita mencari orang yang butuh, itu belum tentu dia butuh. Kalau kita kasih, dia mah butuh, makanya ngambil, alhamdulillah, biarin. Hadir.
Kalau kita kan wah jauh itu mah jauh ya jauh itu mah. Waduh saya juga jangankan harta yang ada di rumah sendal aja udah butuh tuh rada amek tuh gitu. Cari rada madanga baru sendal yang biasa. Oh posting sendal. Kita kan belum nyampe ke sana, belum. Kalau ulama-ulama seperti itu. Dan itu bukan ingin kapuji, bukan memang sudah seperti itu juhudnya dia. Sudah ya memang ya udahlah terus. Ya saya itu ya saya pernah dengar bukan benar lihat di TV yang almarhum itu siapa yang orang Arab itu Syekh Ali Jabir bahasa hilang mobilnya tuh waktu subuh itu setelah ceramah hilang mobilnya. Coba wajahnya lihat ketika diwawancara gimana? Ya udah nggak apa-apa. Dia perlu, gitu kan? Dia perlu nggak apa-apa. Nanti kamu kan dia mau punya tinggal beli deh udah lupa deh itu pendura beliur. Tapi hebat juhudnya gitu, hebat juhudnya. Kemudian alhamdulillahnya kan polisi juga ke orang yang tenar gitu makan cepat. Kemudian dapat lagi kan siangnya itu kan ketemu si orang yang malingnya apa udah nggak maafkan aja. Aduh insyaallah ya karim. Masa dikasih uang kan ya dia kasih uang. Aduh insyaallah ya karim. Nah itu orang yang sudah sikoh bilah itu. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa pahalanya orang yang didolimi, pahalanya orang yang jihad itu langsung ke surganya juga tidak dihisab. Ya mereka yakin, sudah yakin. Makanya kan lalempeng gitu aja nanti. Ya Masya Allah karim. Sudah nerima aja gitu, udah pasrah aja. Tapi apakah pasrahnya itu karena keadaan gitu karena memang dia sudah hebat, ya mudah-mudahan sudah hebat hatinya. Iya gitu. Yang ngaku-ngaku gila ya udah. Itu kan lihat-lihat orang yang sudah judit seperti itu. Orang yang sudah dimuliakan oleh Allah itu nggak ada hatinya itu dendam atau wah gitu marah enggak. Itu nah yang tadi ihtimalul dolim itu seperti itu. Didolimi orang lain teh lempeng itu menerima Kenapa? Karena tahu dia itu pahalanya orang yang didolimi terus gimana. Kita insya Allah belum. Jangan mengharapkan, jangan bahaya. Jangan belum nyampai mana derajat itu. Jangan ingin diuji itu jangan. belum gitu itu belum nyampai derajat. Aduh, hebat kalau kita maduh. Insyaallah. Sana semua kaum tacan. Allah karimnya. Nah, itu orang yang zuhudnya, zuhud. Dan yang kelima wal qanaah. Jadi cirinya orang zuhud itu wal qanaah bil yad. Dia bersyukur apa yang dia miliki gitu, yang ada di tangannya. Dia sudah ya bersyukur dengan apa yang ada di tangannya. Apapun dia bersyukur. Ini biasanya di kampung ya. Di kampung itu alhamdulillah saya itu seperti ini. Padahal kita lihat tuh kurang sekali. Tapi dia nyebutnya alhamdulillah aja. Bersyukur aja gitu. Itu udah hebat, udah qanaah atas apa yang dia miliki di tangannya gitu ya. Maka Syekh Junaidi menyebutkan azuhdu khalul qalbi amma khalat minhu al-yad. Ciri orang yang zuhud itu kalau sesuatu yang dia miliki dia hatinya sudah bebas, sudah rela, itu zuhud. Kalau bermula rela berarti belum zuhud gitulah intinya. Kalau sesuatu yang masih ada di kita, yang kayak tadi misalnya punya istri, punya anak, punya tadi keluarga, itu kan punya oleh Allah diambil, kan seharusnya sedih. Tapi ini, ya udah, jujur. Hartanya dan seterusnya, Pak.
Makanya kita itu sebetulnya baru nonton aja tentang zuhud ya. Belum bisa mengamalkan, baru nonton. Oh iya zuhud teh kieu aja. Ya baru ya lah. Belum lah. Makanya biasanya orang-orang zuhud itu kalau sudah ya tinggi lah derajatnya. Makanya orang yang zuhud rata-rata biasanya maaf sekali udah tidak terlalu peduli terhadap dunia biasanya. Udah pensiun, udah apa biasanya itu udah dekat ke zuhud. Biasanya nggak terlalu peduli terhadap dunia gitu. Orang lain rekreasi asa mangga gitu. Udah sekarang mah yang gitu-gitu teh udah itu ya. Udah sekarang kan keindahan dunia teh udahlah gitu. Ya. Orang ibu terhadap orang lain juga ada. Misalnya gini, orang ibu itu kan dia orang ibu juga mungkin dia punya istri gitu ya, punya anak gitu. Buat dia mah mungkin udah mandi di masjid juga udah enak aja udah cukup gitu ya. Tapi kan beda bagi yang lain mungkin anak istri mungkin jalan sana ke kemari dan hiburan dan misalkan. Iya. Kita sebagai orang ibu dia tetap memberikan ke orang lain itu seperti yang dia masih derajat di mana. Dia bisa mau rekreasi, kita antar iya, tapi kita di dalam hati kita tuh biasa aja, lempeng aja. Kita jalan, ya ikut jalan tapi lempeng hati teh. Iya memang gitu. Orang yang sudah zuhud, dunia itu udah kecil, hina, nggak ada. Membahagiakan itu justru kebahagiaan itu membahagiakan orang lain. Membahagiakan justru dia lebih nikmat. Oh saya alhamdulillah keluarga sudah bahagia. Membahagiakan itu. Dia ajak ya oke gitu karena beda-beda kan. Keluarga kita kan masih belum tahap seperti kita misalkan. Kita lebih baik misalkan oke, mau naik ini udah pusing baca Quran, baca apa gitu. Anak-anak sedang main, istri sedang main, kita baca apa. Enggak apa-apa gitu aja. Saya itu dekat duduk aja sengaja nanti saya tunggu di sini gitu. Gitu. Oh nitip beli ini si Mas masih nitip masih ada keduniaan itu Mas. Ya gitu ya. Jadi orang yang zuhud itu bukan berarti dia zuhud itu semua orang dipaksa untuk jadi zuhud juga enggak. Orang zuhud itu justru mengerti orang lain gitu. Orang lain masih ini ya udah kebahagiaannya gitu. Hati ya jangan masyaallah karim. Ya. Tapi kita ya minimal lah kita tahu dulu lah zuhud itu gimana. Yang mungkin bisa nanti bertahap. Tapi kan kayak yang tadi misalkan ada yang mendolimi kita meniri nih ikhlas nih lempeng itu kayaknya agak masih jauh ya gitu. Tapi yang minimal kita nanti yang kecil-kecil dulu aja. Tuh misalkan hilang kesehatan kita dalam ini misalkan maaf sekali misalkan dulu kan kita nggak pakai kacamata sekarang pakai kacamata kan itu udah agak hilang kenikmatan ya udah kita menerima gitu pendengaran pun gitu kemudian kekuatan kita kan dulu mau jalan teh berapa kilo teh kuat ayeuna mah aduh kareknya hang gitu ya udah menerima itu minimal gitu aja dulu lah gitu yang kecil-kecil aja dulu jangan nanti yang besar terus itu gak mengikuti nantinya gitu ya. Nah. Jadi zuhud itu khalwul qalbi amma khalat minhu aljad. Jadi zuhud itu dia tidak terikat lagi dengan apa yang hilang di tangannya, dimilikinya. Yang dimilikinya lempeng banyak. Maka qala As-Sufyan As-Tsauri, kata Imam Sufyan As-Tsauri, az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Zuhud terhadap dunia itu salah satunya qasrul amal. Apa itu? Kebalikan dari tulul amal. Apa tulul amal? Banyak angan-angan. Banyak hayalan. Kalau saya banyak uang, saya
keliling Eropa lah. Wah, itu banyak angan-angan. Oh, saya ingin nanti 2 tahun kemudian saya ingin ini. Itu terlalu banyak angan-angan. Orang-orang zuhud itu enggak terlalu banyak angan-angan. Gimana kalau cita-cita? Beda cita-cita. Contoh misalkan, anak saya ini 2 tahun lagi akan nikah kayaknya ini, setahun lagi 2 tahun lagi, saya nabung dari sekarang supaya tidak ribet nantinya pas waktunya. Itu bukan tulul amal, bukan. Gitu. Kenapa? Karena itu memang bakal terjadi gitu. Kita mempersiapkan gitu, beda. Bukan banyak angan-angan. Makanya kenapa? Maaf sekali, Allah mengharamkan judi. Judi itu kan berangan-angan. Kalau menang saya akan gini. Kalau sini ini menangnya kan gitu. Itu tul amal. Hanya diharamkan. Allah judi itu. Karena membodohi kita, membodohi. Qasulam laisa bi uqlil ghalid wala bilabisil abai wa hada min amarati zuhdi wal asbabu al ba'isah. Fazudu la yafrahu bimaujudin minad dunya. Orang yang zuhud itu dapatnya dunia tidak terlalu bahagia. Tidak adanya tidak terlalu sedih. Ini mah ya di tangan aja, tidak terlalu ke hati. Kan kita masih masuk hati. Dapat uang banyak kan hati itu guligah, bahagia. Hilang sedihnya. Nah, kalau orang Yahudi enggak terlalu terikat dengan dunia gitu. Adanya tidak adanya lempeng gitu. Ya, itu mah hanya untuk pakaian gitu. Enggak untuk hati gitu. Orang yang Yahudi itu sudah mengolah hatinya itu enggak ke sananya. Makanya kata ulama, ilahi tulul amal gorbi. Wahai Tuhanku, kata ulama ahli hikmah, wahai Tuhanku, aku telah dibutakan, diruksakan dengan tulul amal. Dengan tulul amal. Aku sudah dirusak dengan tulul amal, dengan banyak angan-angan. Aku binasa karena banyaknya angan-angan, gitu. Ternyata dengan banyaknya angan-angan bukan bagus, tapi kita, Masya Allah. Yang kedua, hubud dunya ahlakani. Ternyata yang kedua, dengan hubud dunya itu justru merusak kami. Wajar kata Allah, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Kasih tahu olehmu, wahai Muhammad, kata Allah, darhum, silahkan kalian melakukan yakuluna, makan yang enak sepuasmu, wa yatamatta'u, silakan ninikmatan, bersenang-senang, silakan bersenang-senang, apapun silakan. Kata Allah, silakan makan, bersenang-senang, wa yulhihimul amalu, dan silakan semuanya yang dia angan-angankan, semuanya silahkan lakukan. Tapi ingat, pasau payak lamun, dia akan tahu akibatnya. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Itu orang yang inginnya bersenang-senang itu, nah, itu hubud dunya ya. Maka kata Rasul, man usyribat qalbuhu hubbad dunya, barang siapa yang di hatinya sudah haus terhadap dunia. Namanya haus kan ya, kayak makanya kata ulama ahli zuhud itu, dunia itu seperti kita sedang haus, makanya dianalogikan kata Rasul juga haus. Kita haus, dunia itu seperti air laut. Semakin diminum semakin haus. Kalau orang sudah dihauskan hatinya dengan hubud dunya, maka dia akan saqain la yanfadu. Dia akan celaka dan tidak akan ada ujungnya. Yang kedua apa? Wahirsun la yablughu. Dia akan rakus dan tanpa henti rakusnya. Sekarang
Masya Allah. Dulu itu ya ketika ada yang korupsi miliar itu udah wow gitu. Sekarang kan bukan miliar, triliun. Sekarang tuh ya Allah ikan triliun itu asa ya. Itu orang yang sudah hubudun ya akan rakus gitu. Makanya wajar kamakola Ahok kamakola Ahok bukan masalah dia kaya atau miskin. Kan dulu ada gini orang yang pejabat itu jangan orang yang miskin bakal korupsi. Kata Ahok bukan kaya atau miskin, mungkin saja orang yang kaya lebih banyak tak korupsinya. Kenapa? Karena dia sudah kaya pasti korupsi lagi yang lebih gede. Tapi yang paling penting kata Ahok apa? Mental, karakter cuk Ahok. Hebat. Udah mental di urang mah tuh. Rek beunghar rek miskin. Kan dulu pernah Gus Dur pernah mengatakan bahwa gajinya harus ditaikkan supaya tidak korupsi. Buktinya wah, korupsi mah tetap aja mental yang bukan kaya atau gaji besar atau kecilnya. Sudah besar oke gajinya tetap korupsi kayaknya. Lebih gede korupsinya. Makanya mental di kita. Tapi udah aneh kan di kita mah. Di dalam pendidikan aja. Dalam kan pendidikan. Itu melatih kejujuran. Tapi ketika ada UN dulu, wah, Masya Allah, guru-guru itu kan kali jeung pengawas gini ya, dikasih contekan lembar jawabannya kan, jangan ribut gitu. Karena itu katanya melatih kejujuran. Tapi buktinya dia dari awal juga hese jujur. Ayeuna we kasus yang sedang rame melatih kejujuran juga ini kan. Ya, yang rame yang sekarang udah ada sedang pembunuhan itu kan ribut. Kan kenapa ya saya yakin itu ada hal-hal yang ditutupi, nggak mungkin kalau nggak ditutupi pasti gitu kan aneh kejanggalan juga itu makan katingali pisan tapi dah terkirim nutupan lagi. Nah jadi hubud dunya kata Rasul itu satu lamun sudah dalam hatinya haus dengan hubud dunya, maka dia akan selalu oleh Allah diresahkan hatinya. Kedua rakus, yang ketiga wa amadin la yablughu muntahaha. Dia tulul amal aja, banyak angan-angan kalau gini saya punya gini, wah saya gini, ini wah gitu. Angan-angan pasti gitu. Kalau sudah di hatinya dihauskan dengan dunia, maka alhamdulillah kita memang tidak terlalu haus ya gitu. Nah, secukupnya aja gitu. Ada ya alhamdulillah, tidak ada ya cari kita nggak rakus terhadap dunia gitu. Kan kita mah alhamdulillah nggak ada potensi untuk korupsi, ke korupsi. Namun aya mah aya kesempatan teuing gitu. Ya mudah-mudahan enggak lah. Tapi dah memang dunia itu kuat, sanajan ilmunya hebat pun tetap aja dunia mah susah gitu. Kuat sekali dunia itu dan daya tariknya Masya Allah karena sampai Nabi juga kan waktu Isra Miraj hampir tergoda dengan dunia itu kan itu. Nabi itu pangkat Nabi, untung engkau enggak tergoda ya Rasul. Kalau tergoda wah hubud dunia umatmu pasti Nabi nawain teu kagoda umat nama ngesebudutnya kumun kagoda wah kacau gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.